Kesehatan merupakan harta kita yang paling mahal. Untuk sehat sepenuhnya bergantung pada diri kita sepemilik tubuh, bukan hanya pada dokter dan obat. Maka belajarlah berkomunikasi dengan tubuh agar kita bisa memperlakukan tubuh dengan lebih bijaksana dan mengedepankan nutrisi makanan sebagai obat utama. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pencernaan atau digestive system. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang pencernaan, sebaiknya kita lebih tahu terlebih dahulu tentang anatomi pencernaan. Pencernaan kita mulai ketika kita memasukkan makanan, yaitu dimulai dari mulut kita. Mulut kita ini di dalam mulut ada gigi, susunan gigi. Ada gigi geraham, ada gigi taring, ada gigi seri. Masing-masing susunan gigi ini punya fungsi masing-masing. Seperti gigi taring. Gigi taring ini fungsinya untuk merobek. Gigi seri untuk memotong. Gigi geraham untuk mengelumatkan makanan. Makanan di dalam mulut kita dikunyah sesuai dengan teori 32 kali dikunyah, supaya makanan ini hancur dan membuat enzimatis di dalam mulut kita terurai dengan baik dan dengan sempurna dengan makanan kita. Lalu ketika makanan ini sudah hancur, akan masuk ke dalam tenggorokan atau paring. Nah, masuk ke dalam tenggorokan. Sebelum masuk ke dalam tenggorokan, di sini ada tentara tubuh yang namanya tonsil. Di dalam tonsil itu ada yang namanya likosit. Fungsi likosit untuk menangkal, untuk sebagai sortir, sebagai barrier bahwa ada virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Dia sebagai barrier atau sebagai penangkal. Langsung masuk ke dalam tenggorokan, langsung masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung, makanan ini akan diproses menjadi kime, menjadi bubur di dalam lambung. Lalu nunggu makanan ini siap didistribusikan masuk ke dalam usus kecil. Di dalam usus kecil ini ada 3 bagian usus kecil. Ada duodenum, ada yuyunum, ada ileum. Usus kecil ini panjangnya 6 meter, Bapak Ibu sekalian. Di dalam usus kecil, makanan ini akan diserap masuk ke dalam tubuh. Sebelum masuk ke dalam tubuh, ada proses kimia di situ. Ada proses kimiawi. Ketika ada gula di dalam makanan itu, dia perlu proses yang namanya hormon insulin. Fungsinya insulin yaitu untuk menyederhanakan gula menjadi energi atau ATP, adenoma trifosfat. Lalu gula ini akan dicadangkan atau akan ditaruh atau akan disimpan sebagai cadangan, yaitu membentuk glukagon dan glikogen yang ditaruh di otot dan disimpan di dalam hati. Makanya tubuh kita ini senantiasa punya sisa cadangan makanan. Jadi kita tidak makan selama 40 hari pun, hanya minum, bisa tumbuh, bisa siap untuk menjalankan aktivitasnya karena kita punya sisa cadangan makanan. Lalu ketika ada lemak, ada yang namanya cairan empedu yang bisa memproses lemak ini. Sisa buangan lemak menjadi urobilinogen dan urobilin. Begitu hebatnya tubuh kita, begitu hebatnya pencernaan kita. Lalu ketika sisa dari ampas makanan ini akan masuk ke dalam usus besar. Usus besar akan terbagi menjadi ascendant, usus naik, transversius, usus mendatar, descendant, usus turun, sigmoid, belokan, dan anus. Disitulah proses pembuangan makanan. Makanan pagi menyorong makanan siang, siang menyorong makanan sore, malam penyerapan, pagi-pagi buang air besar. Bapak Ibu sekalian, bagaimana mungkin kita bisa sehat jikalau kualitas kesehatan pencernaan kita tidak baik? Kualitas kesehatan pencernaan menentukan kualitas kesehatan kita. Bagaimana mungkin kita mau sehat ketika kita buang air besarnya tidak tiap hari? Buang air besar harus tiap hari, atau buang air besar tidak kesulitan.
Konsistensi buang air besar tidak terlalu keras dan tidak terlalu encer. Konsistensinya harus bagus. Dan ketika kita buang air besar tidak kesulitan. Untuk kecukupan yang harus kita tempuh ketika kita mau buang air besar lancar, yaitu cukup air. Minum jangan kurang 2,5 liter per hari. Upayakan minum selalu hangat. Gerak sebagai butuhnya kita makan. Kita harus cukup gerak. Dan ketiga, yaitu tingkatkan serat kita. Serat dalam pencernaan kita. Perbanyak sayur dan buah. Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendambakan hidup sehat, upayakan kita selalu menjaga kesehatan. Gizi harus bagus. You are what you eat. Apa yang kita makan terbentuk untuk tubuh. Gerak sebagaimana butuhnya kita makan. Lifestyle atau gaya hidup kita harus bagus. Dan pola pikir. Ketika 4 hal tersebut kita bisa lampaui, 4 hal tersebut kita bisa jalankan, niscaya kita akan sehat. Bapak Ibu sekalian, banyak hari ini orang menawarkan produk-produk kesehatan. Tetapi kita harus lihat produk kesehatan yang bagaimana yang harus kita beli. Produk bagaimana yang harus kita konsumsi. Carilah produk-produk alami. Carilah produk-produk yang mudah diserap. Carilah produk-produk yang mudah didistribusikan. Dan carilah produk-produk yang alami. Dan jauhkan dari kimia. Ketika asupan nutrisi dalam tubuh kita seimbang, kita akan senantiasa sehat. Satu contoh, misalkan ketika kita tiap hari makan, ketika kita bangun tidur, upayakan kita makan yang berserat, yaitu buah. Kenapa pagi-pagi kita harus makan buah? Karena buah kaya akan leksetif atau obat pencahar alami. Pagi-pagi makan buah. Lalu perbanyaklah sayur sebagai lauk utama. Dan akhiri ketika kita di malam hari atau di sore hari, yaitu tidak mengkonsumsi karbohidrat, kita konsumsilah karbohidrat yang tidak kompleks. Konsumsilah buah dan sayur yang diutamakan ketika kita memang lapar di malam hari. Bapak Ibu sekalian, bagaimana mungkin kita mau sehat ketika pencernaan kita tidak baik? Upayakan kita buang air besar harus tiap hari. Di sini kita akan membahas bagaimana menjaga usus yang sehat dapat meningkatkan sistem pencernaan. Betul Bapak Ibu sekalian. Bagaimanapun ketika kita mau sehat, utamakan pencernaan kita harus sehat. Garda utama dari kita sistem sehat atau hidup ingin sehat, yaitu upayakan pencernaan kita sehat. Di sini ketika sistem pencernaan yang sehat akan mendukung fungsi otak, meningkatkan kekebalan tubuh, dan menyerapkan nutrisi yang sempurna. Ketika organ secara fisiologi bagus, maka sistem dalam tubuh pun akan ikut bagus. Ketika kita mengunyah makanan, kunyah yang baik. Nutrisinya pun nutrisi yang seimbang. Di sini kita akan belajar tentang usus halus. Usus halus berfungsi mengolah dan menyerap makanan. Usus halus ini harus kita jaga. Usus halus ini bagaimana menjaganya? Yaitu berikan asupan nutrisi yang seimbang dan probiotik untuk memperbaiki sistem pencernaan dalam usus tersebut. Usus besar berfungsi menyimpan dan mengeliminasi sisa makanan. Usus besar kita bagaimana supaya sehat? Bergeraklah. Asupan cairan yang cukup dan serat yang baik. Disitulah untuk menjaga bagaimana usus besar kita senantiasa sehat. Terkadang ada 8 kebiasaan yang berdampak buruk pada pencernaan, termasuk menahan buang air besar dan buang air kecil kita. Nah, di sini ada beberapa yang harus Bapak Ibu sekalian sikapi dan hindari. Terlalu banyak makanan-makanan asam.
Nah, ini juga yang membuat pencernaan kita tidak nyaman. Ketika kita terlalu banyak makanan-makanan asam, itu membuat lambung kita atau asam lambung kita mudah teriritasi dan meningkatkan asam lambung. Kebiasaan mengkonsumsi obat penghilang rasa sakit. Nah, obat-obat penghilang rasa sakit biasanya suka mendepresi yang namanya lambung dan meningkatkan asam lambung. Dan ini juga yang membuat lambung kita tidak nyaman. Beri waktu perut untuk mencerna makanan. Jadi ketika kita makan, makanlah sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Jangan kekenyangan. Karena bagaimanapun pencernaan kita tidak bisa mengolah makanan sekaligus. Perlu ada jeda waktu. Ketika suka permen karet dan menghisap permen. Nah, ketika kita mengunyah permen karet, ada udara yang masuk, terkadang masuk ke dalam lambung dan itu membuat lambung tidak nyaman dan mudah kembung. Itu pun pencernaan bisa bermasalah. Jangan menahan buang air kecil dan buang air besar. Nah, ini ketika menahan buang air besar, di usus besar masih terjadi penyerapan. Di kala itulah penyerapan terjadi, usus besar akan mengeraskan yang namanya feses atau kotoran. Nah, ketika fesesnya keras, akan membuat kotoran ini ketika keluar mengeras dan akan merobek yang namanya usus besar. Terjadilah yang namanya wasir atau ambeien. Kurangi minum alkohol, terlalu banyak minum bubble, ya, itu makanan-makanan yang ada minuman-minuman yang ada bubble-nya, itu sangat resiko juga untuk susah di metabolisme di dalam usus. Terlalu penuh atau terlalu kenyang. Ada beberapa fungsi makanan Bapak Ibu sekalian yang harus kita ketahui. Nah, pertama, makanan ini sebagai activating, yaitu mengaktifkan sel tubuh untuk mengoptimalkan fungsi dan perannya dalam tubuh. Jadi makanan ini yaitu mengaktifkan sel. Sel dalam tubuh kita mempunyai triliunan sel, harus dinutrisi. Ketika sel ini mati, dia harus diregenerasi sel. Meregenerasi sel perlu bahan baku, yaitu makanan. Bagaimana mungkin ketika kita mau sehat, kita memberikan bahan baku makanan yang kurang baik untuk sel kita. Ketika ada degeneratif, sel kita harus diregenerasi, yaitu dengan makanan yang baik, makanan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Para pemirsa sekalian, makanan itu bukan hanya selera lidah, makanan itu harus sesuai dengan kebutuhan tubuh saat ini. Fungsi makanan juga sebagai balancing, menyuplai nutrisi yang seimbang ke dalam tubuh. Ini bagaimana makanan ini sebagai balancing, yaitu mensuplai makanan supaya makanan ini digunakan semestinya untuk tubuh, bukan hanya selera lidah dan bukan hanya membuang racun kepada tubuh kita dari makanan tersebut. Makanan juga sebagai cleansing, membersihkan toksin yang telah menumpuk di dalam tubuh selama bertahun-tahun. Nah, ketika kita buang air besar lancar, karena kita ada asupan nutrisi, karena ada asupan serat, karena ada asupan cairan, dan karena ada aktivitas tubuh. Disinilah cleansing terjadi ketika ada nutrisi yang seimbang masuk ke dalam tubuh kita. Makanan juga fungsinya sebagai defending, menciptakan daya tahan tubuh dari berbagai penyakit. Defend, bagaimana tubuh kita menjadi tertarik yang hebat ketika nutrisinya seimbang. Disitulah fungsinya makanan di dalam tubuh kita. Ternyata pemirsa sekalian, kandungan zat-zat gizi pada makanan ini harus seimbang. Kenapa harus seimbang atau harus homeostatis? Satu contoh, karbohidrat. Karbohidrat dibutuhkan hanya 60% dalam tubuh kita. Kita lihat, makanan kita yang kita makan karbohidrat lebih dari 60%. Disinilah resiko terjadi yang namanya obesitas. Karena karbohidrat merupakan zat pembangun. Ketika terjadi obesitas, apa yang terjadi?
kelemahan organ akan terjadi, yaitu degeneratif pada organ. Akhirnya terjadilah penyakit degeneratif. Muncul penyakit kolesterol, muncul penyakit gula, muncul penyakit asam urat, dan penyakit degeneratif lainnya. Protein. Protein dibutuhkan 20-50% dari total kalori dalam sehari. Lemak 25%, vitamin 10%, mineral 10%. Air dibutuhkan hingga 50% dari konsumsi tubuh, sekitar 1,5 sampai 2,5 liter per hari. Disesuaikan dengan kebutuhan tubuh dan disesuaikan dengan usia saat ini. Tujuan kita makan yaitu menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh kita, memberi asupan nutrisi yang lengkap dengan gizi seimbang. Di sini Bapak Ibu sekalian, kita akan mengajarkan bagaimana mendapatkan nutrisi buah yang baik dan kesempatan kita makan buah yang terbaik kapan. Kira-kira buah dikonsumsi kapan yang terbaik atau waktu yang terbaik? Ya, tepat di pagi hari. Kenapa buah harus kita konsumsi di pagi hari? Karena buah ini kayak akan leksetif atau obat pencahar alami. Ketika buah dikonsumsi di pagi hari, mudah diserap, mudah memetabolisme pencernaan kita. Buah diproses dalam tubuh kita dalam bentuk buah potong, itu 1 jam sudah diproses. Dalam bentuk jus atau berbentuk jus, setengah jam. Jadi pagi-pagi yang paling nyaman, minum 2 gelas air putih hangat dan awali hari kita dengan makan buah. Buah kaya akan nutrisi, kaya vitamin, dan kaya mineral, serta kaya akan serat. Disitulah fungsi buah yang sesungguhnya. Pemirsa sekalian, alangkah baiknya ketika kita menginginkan hidup sehat, berikan nutrisi pada tubuh kita yang seimbang. Ketika pencernaan kita baik, semuanya akan baik. Sistem dalam tubuh akan baik. Bagaimana mungkin kita mau sehat ketika pencernaan kita tidak sehat? Bagaimana mungkin kita mau sehat ketika sistem pencernaan kita tidak baik? 80% oksigen dan nutrisi dibutuhkan buat otak. Ketika pencernaannya bagus, nutrisi ke otaknya pun akan bagus. Ketika pencernaan bagus, pikirannya pun akan bagus. Ketika pencernaannya bagus, pola pikirnya pun akan bagus. Ketika pencernaannya bagus, keseimbangan mentalnya pun akan bagus. Ketika pencernaannya bagus, semua sistem dalam tubuh kita akan berjalan dengan bagus. Karena kenapa? Karena ternutrisi dengan baik, karena sel dalam tubuhnya senantiasa baik. Sel kulit, sel mata, sel ginjal, sel liver, semua sistem sel, semua triliunan sel dalam tubuh kita akan baik. Dan disitulah terjadi usia sel yang panjang. Telomen dalam selnya, telomen dalam DNA-nya akan memanjang, dan disitulah umur kita akan panjang. Bapak Ibu sekalian, kesempatan yang baik ini saya akan memberikan satu peluang untuk sehat alami. Dan disitulah Sunrider hadir dengan produk-produknya yang spektakuler untuk pencernaan.